adik-adik semuanya. Akhirnya kita bertemu lagi di hari Minggu ini, di pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh bangun pada pagi hari ini, kami boleh merasakan kasih-Mu, dan sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Ya, walaupun kita lagi di rumah, kita gak bisa bertemu teman-teman, tapi kita gak boleh menyerah, kita gak boleh lelah bekerja bersama dengan Tuhan, amin. Kita mau angkat satu pujian, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Ya, kita nggak akan lelah kalau kita bekerja sama Tuhan, karena kasih Tuhan itu sabar dan juga murah hati. Kasih itu sabar dan murah hati. Ya, kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi, kasih itu memberi, selalu memberi, tidak mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati.
marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Penuh sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Sekali lagi, kasih itu memberi. Kasih itu memberi, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih itu memberi, selalu memberi, tidak mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus dalam kita. Itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sebelum kita lebih jauh lagi mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian ini. Kita mau bersyukur atas kasih Tuhan, kita mau bersyukur atas karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih yang terindah. Haleluya, Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mau berkarya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya, kita mau menyanyikan lagu ini. Kita mau katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Atas karya-Mu dalam hidup kami, terima kasih. Atas penyertaan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi anak-anak, senang sekali bertemu kalian. Bagaimana keadaan kalian? Pasti sehat-sehat semua ya. Tuhan memimpin kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kalian semua ya. Nah, anak-anak, pagi hari ini Tante akan berbicara tentang pujian ya. Siapa yang senang memuji Tuhan? Tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Nah, mengapa harus memuji Tuhan? Kalian tahu pujian itu adalah menjadi dasar kekuatan kita. Dalam kita memuji Tuhan, kuasa Tuhan bisa ada di tengah-tengah pujian itu. Nah, Tante akan buka dulu ayat masnya di dalam Mazmur 20 ayat yang keempat.
Ya, Mazmur 20 ayat yang keempat. Dikatakan di situ, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita ini adalah anak-anak Israel rohani ya. Nanti ayat masnya kalian hafal ya. Nanti kalian hafal, lalu nanti kalian boleh kirimkan ke nomor WA Tante. Tante akan berikan hadiah yang khusus untuk kalian ya. Tapi dengarkan dulu firman Tuhan. Bagaimana kuasa pujian itu ada di dalam hidup kita ya. Nah, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang yang percaya kepada. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan ya, yang senantiasa selalu ada pujian di dalam mulutnya. Ya, mengapa demikian? Kalau kalian perhatikan Mazmur ini, kalian semua tahu ya, bahwa kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud selalu menang hidupnya. Ya, ketika Raja Daud masih di dalam mengembalakan kambing domba yang hanya beberapa ekor itu, Tuhan selalu menjaga dia. Karena Raja Daud dengan kecapinya itu, dia selalu memuliakan Tuhan, selalu memuji Tuhan, ya, tidak henti-hentinya, sehingga dia dapat mengalahkan singa dan segala sesuatu yang akan menerkam kambing dombanya. Lihatlah, Daud bisa menang. Buktinya Daud juga bisa menang mengalahkan Goliat. Daud juga bisa memuji nama Tuhan, lalu mengusir iblis yang ada di dalam Raja Saul. Itulah kehebatannya pujian. Ya, puji-pujian kepada Tuhan harus kita selalu nyanyikan. Ya, apa itu Mazmur? Mazmur itu adalah syair atau pujian yang dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, jadi kalau Mazmur ini ada 150 pasal, meskipun bukan semuanya karangan Raja Daud, tetapi ternyata anak-anak Tuhan dari dahulu selalu memuji Tuhan. Anak-anak Tuhan itu terkenal dengan pujiannya. Anak-anak Tuhan yang penuh kasih itu selalu naikkan pujian kepada Tuhan. Anak-anak, kenapa demikian? Karena kuasa pujian itu selalu ujung-ujungnya adalah kuasa firman. Firman Tuhan akan dinyatakan di dalam pujian. Kalau kalian memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan puji Tuhan dengan separuh-separuh, dengan sambil guyonan dengan teman-teman, ya, atau puji-pujian kita sambil bermain-main. Tidak, anak. Mengapa? Setiap orang yang menciptakan pujian seperti Raja Daud ini, dia diilhami oleh Roh Tuhan. Ingat ya anak-anak, jadi puji-pujian yang ada, semua puji-pujian yang ada itu, para pengarangnya itu diilhami Roh. Tidak sembarangan anak-anak. Jadi pujian itu mempunyai kuasa yang besar. Ya, kalau kalian memuji Tuhan itu kan ada kata-katanya. Kata-katanya itu kamu resapi ya. Setiap kalian memuji Tuhan itu kata-katanya kalian resapi satu persatu. Jangan memuji Tuhan dengan bermain. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betul-betul kata-kata itu harus ada di dalam hidup kita. Ya, harus dinyatakan kuasanya dalam hidup kita. Tante akan berikan contoh selain Raja Daud yang menjadi seorang pemenang, ya, yang kehidupannya menang. Tadi Tante katakan tidak hanya menang melawan singa, menang melawan Goliat, menang melawan iblis yang ada di dalam Raja Saul. Kenapa Raja Saul bisa marah seperti itu sehingga iblis masuk ke dalamnya? Karena para rakyat-rakyat Israel itu waktu itu memuji Daud berlebihan. Dikatakan Daud
mengalahkan. Kalau Saul mengalahkan hanya beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sehingga timbul iri hati di dalam Raja Saul. Berlaksa itu artinya berpuluh-puluh ribu. Ya. Nah, Daud itu tidak hanya menang hanya melawan Goliat, tidak. Tidak hanya menang melawan iblis yang ada di dalam Raja Saul, tidak. Tetapi setiap Daud datang dan melawan, berperang dengan segala bala tentara Israel, maka Daud keluar menjadi pemenang. Sehingga Daud menjadi raja. Selama kekuasaannya Daud, ya, Raja Israel tenang, ya, karena dia punya raja yang perkasa, yang selalu menang di dalam peperangan. Mengapa? Di dalam Daud ada banyak pujian yang selalu dia naikkan kepada Tuhan. Kehidupan Daud penuh dengan pujian. Selain kehidupan Daud yang penuh dengan pujian, Tante akan berikan contoh lain, ya, yang kalian boleh lihat di dalam Yosua 6 ayat yang ketiga dan keempat. Lalu kita baca ayat yang ke-20, ya. Tante akan bacakan dari sini Yosua pasal yang 6. Kalian tahu ceritanya dengan pasti. Waktu itu orang-orang Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, mereka harus mengelilingi kota Yeriko berapa kali? Siapa yang tahu berapa kali? Ya, ya, pintar. Kalau kalian jawab 13 kali. Nah, anak-anak, dalam pasal yang ke-6, ya, ini dikatakan ayat yang ke-3 dan yang ke-4, ya. Dikatakan di sini, haruslah kamu mengelilingi kota itu sehari sekali, selama 6 hari. Lalu dari hari pertama sampai hari ke-6. Tetapi pada hari yang ke-7, ya, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko itu sebanyak 7 kali. Lalu kalian bersorak. Nah, mereka mereka itu berkeliling dengan diam-diam mulutnya? Tidak, anak-anak. Mereka menyanyi-nyanyi, ya. Mereka memakai trompet, ya, memakai bunyi-bunyian, membawa tabut perjanjian berkeliling kota Yeriko. Berkeliling 1 kali, ya. Berkeliling 2 kali. Yang hari terakhir mereka berkeliling 7 kali. 6 ditambah 7 jadilah 13 kali. Jadi kalau orang dunia katakan, oh 13 itu angka sial, di dalam Tuhan tidak ada angka sial, ya. Itu angka kemenangannya bangsa Israel bisa masuk dan meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, kalian tahu Tuhan itu penuh berkuasa, ya. Tuhan itu penuh ajaib. Allah itu, kita ini Allah yang maha besar, maha tinggi, maha hebat, ya. Nah, jadi anak-anak kalian adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang selalu memuji Tuhan. Tante lah memuji Tuhan, gak baca firman? Bukan begitu, anak-anak, ya. Orang yang selalu memuji Tuhan, di dalam hidupnya firman Tuhannya akan berkuasa dalam hidupnya. Ingat anak-anak, ya. Dan orang yang dikuasai firman Tuhan, yang selalu membaca firman, pasti senang memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan dan membaca firman itu adalah satu kesatuan. Ya, anak-anak, setiap hari bacalah firman Tuhan, setiap hari membaca firman. Kalau dalam susah anak-anak, aduh bagaimana ini Tuhan, aku dikasih uang jajan cuma sedikit, ya. Anak-anak, kalian belajar untuk memuji Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kalian. Tuhan akan memberikan inspirasi kepada kalian. Apa yang harus kalian lakukan supaya keluar dari segala permasalahan. Sukacita Tuhan, suasana Tuhan, suasana surga
bisa masuk di dalam hidup kita ketika kita memuji Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, itu yang di dalam perjanjian lama. Ada satu lagi dalam perjanjian baru. Kalian baca di dalam Kisah Rasul-Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tante tidak bacakan, kalian bisa baca nanti di rumah mulai ayat 19 sampai ayat 40 kalau ingin tahu kisahnya. Tetapi pasti kalian sudah tahu tentang kisah dari Paulus dan Silas. Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara, anak. Masuk di penjara itu, di penjara yang bagian dalam loh, ya, yang pintunya ditutup berkali-kali. Wah, ditaruh diletakkan di bagian dalam. Dan ada penjaga di dalam setiap pintunya. Lalu apa yang terjadi? Paulus dan Silas, kalau kalian baca di ayat 25 dan 26, maka Paulus dan Silas memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Dan semua orang-orang yang ada di dalam penjara itu ikut mendengarkan mereka. Dikatakan di situ di ayat 25 dan 26. Dan ayat 26 katakan, sehingga pintu-pintu gerbang itu terbuka. Kenapa kok bisa terbuka? Ketika Saul Paulus dan Silas memuji Tuhan, datanglah gempa bumi. Ya, beberapa waktu lalu kita kedapatan kena gempa bumi beberapa kali. Gempa bumi itu menggoncangkan sehingga pintu-pintu penjara itu terbuka. Bagaimana dengan pintu-pintu penjara yang terbuka? Silas dan Paulus pun lepas dari rantai-rantai belenggu. Lepas. Lalu apa yang terjadi? Setelah mereka lepas dari rantai belenggu, mereka lari. Wah, kesempatan nih lari. Ya. Yang kaget bukan Paulus dan Silas. Paulus Silasnya tetap duduk di situ meskipun belenggu-belenggu penjaranya terlepas. Tapi yang kaget adalah kepala penjara. Dia katakan, wah mati aku. Lebih baik aku bunuh diri. Dia ambil pedangnya, dia mau bunuh diri. Lebih baik aku bunuh diri. Sebab apa? Sebab apa? Kalau aku ketahuan oleh kepalanya, ya, oleh bosnya dia, pasti aku dibunuh. Lebih baik aku bunuh diri. Malu aku tidak bisa menjaga penjara. Lalu kata Paulus dan Silas, jangan, ya, aku masih di sini, aku belum lepas, ya, katanya. Lalu mereka malah si kepala penjaranya menyembah Paulus dan Silas. Oh, apa yang harus aku lakukan? Kata Paulus dan Silas apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Langsung Paulus dan Silas lalu malam itu juga mereka diajak pergi ke rumahnya kepala penjara. Dan seluruh, bukan hanya kepala penjara saja, seluruh kepala penjara dan anak istrinya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan malam itu juga dia minta dibaptis. Lalu kalian tahu Paulus dan Silas dijamu di rumah, makan di tempat kepala penjara itu. Wah, bagaimana dengan dia? Apa dia nanti dihukum mati oleh atasannya? Kepala penjara ini bagaimana nasibnya? Tidak, malah atasannya dia katakan apa? Mana itu Paulus dan Silas itu? Dua orang itu bebaskan saja. Ya, mereka ketakutan dengan kejadian semalam. Anak-anak, perhatikan dalam cerita-cerita ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kuasa Tuhan sudah menolong Daud. Karena kuasa Tuhan, bangsa Israel bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Dengan kuasa Tuhan, maka Paulus dan Silas keluar dari penjara. Ya, dibebaskan dari penjara. Dengan kuasa Tuhan juga, ya. Paulus dan Silas tidak hanya bebas, tetapi dia bisa menyelamatkan kepala penjara beserta dengan seluruh keluarganya. Jadi anak-anak perhatikan baik-baik. Tante akan ulas kembali ulang Mazmur 20 ayat yang keempat. Kalian boleh baca ini, kalian hafalkan, lalu kalian video, ya. Nah,
hari ini videonya kalian ini sebagai absen kalian. Siapa yang mengirim video dengan ayat mas ini, tante akan sediakan hadiah khusus, ya. Seberapa banyak pun kalian ada berapa orang, berpuluh-puluh orang, mungkin 100 orang, tante sediakan hadiah khusus, ya. Untuk kalian yang mengirimkan videonya berisi ayat Mazmur 20 ayat 4. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ada 3 hal yang harus kamu perhatikan, dengarkan baik-baik, ya. Jadikan kekuatan kalian bahwa kuasa pujian selalu ujungnya adalah kuasa firman yang dinyatakan. Yang kedua, orang yang selalu memuji Tuhan, firman Tuhan pasti berkuasa di dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang dikuasai firman, yang selalu membaca firman, yang firman Tuhan yang ada di dalam kehidupannya untuk melawan segala masalah iblis, orang yang dikuasai firman pasti senang memuji Tuhan. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati kalian. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa, ya. Kita berdoa supaya kuasa pujian ada di dalam hidup kita, ya. Mari kita berdoa. Tutup mata kalian, lipat tangan. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau kami sudah mendengar tentang firman Tuhan, bahwa Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Tuhan berkuasa di atas puji-pujian kami. Dan kuasa firman ada di dalam puji-pujian. Sebab itu Tuhan, ajar kami selalu memuji Engkau Tuhan. Selalu menyembah Engkau. Selalu membaca firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kami. Pada masa-masa saat ini mungkin kami sekolah tidak dapat full time Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau memberikan hikmat akal budi kepada kami. Sehingga apa yang diterangkan guru-guru kami dapat kami kembangkan. Tuhan berikan hikmat akal budi sehingga kami tetap bertambah pandai, tetap dapat menimba ilmu selama masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan, Engkau mempunyai rencana di tengah-tengah pandemi ini. Ajar kami tetap berharap kepada-Mu. Ajar kami tetap memuji dan menyembah Engkau. Ajar kami tetap berharap kepada firman Tuhan dan membaca firman-Mu setiap hari. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang tua dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berikan hikmat akal budi ya Tuhan, supaya dapat mencukupi kebutuhan keluarga dengan kuat kuasa daripada Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Jadikan anak-anak-Mu ini adalah anak-anak terang. Meskipun mereka masih kecil, tetapi jika kuasa pujian dan kuasa firman ada di dalam kehidupannya, mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Seperti Paulus dan Silas. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Beri Tuhan para pelayan dan semua ya Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu melayani Engkau. Kami tahu Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu dan kuasa firman senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.